Oke, Ibu tunjuk aja yang mengambil ibadah pada hari ini ya. Kita di belakang. Rama, Siroy, ayo maju. Oke, karena sebagi ya, kalian sebelumnya sampai pada bagian mana? Sampai bagian mana? Mana ini kan? Ini keindahan alam Indonesia. Oke, coba dibaca dari sini sampai sini oleh kamu. Baca, ayo. Baca. Dari sini satu paragraf aja. Ayo. Kita suara ya. Halaman 181. Oke, kita gantian. Oke, paragraf selanjutnya dibaca. Ayo. Ini paragraf pintar. Gimana kalian tinggal? Apakah coba jawab, Bali atau Lombok? 3 pertanyaan ini dianggap istimewa karena dalam penilaian C12 dan ISKA. Ini reward dari majalah internasional. Level and besok coba jawab, Bali dan Lombok masing-masing tematik urutan pertama, kedua, dan ketiga. Dari 15 pulau terindah yang ada di dunia dan layak dijadikan untuk wisata. Terakhir Kongres COP 2015. Kemudian dilakukan oleh pembaca, yaitu mereka yang lebih wisata ke berbagai tempat di dunia. Sudah patutlah kita bangga karena ini bukan apa artinya bahwa ketika Indonesia ini menempati ranking 1 dengan sampai dengan 3 sebagai pemenangnya. Ini adalah bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan ketiga pulau ini. Keindahan Pulau Jawa yang berikut mendapat tulisan Jawa dengan populasi 140 juta orang. Baru pertama kali gugur dalam daftar dibandingkan dengan wilayah Timur, Sementara Indah dan UNESCO World Heritage sebagai Candi Borobudur. Pulau ini juga menawarkan modernitas dengan model bintang yang berlimpah. Tentu guru, geografi,
Sama dengan dan memakai baju putih, kita mencari tempat yang berawan dan keramaian. Baik, cukup. Cukup. Nah, terkait itu, pada bacaan tersebut itu membahas apa? Apa? Keindahan alam Indonesia. Jadi adik-adik pernah nggak melihat keindahan alam? Apa contohnya di sekitar sini? Gunung, apalagi? Danau Toba, apalagi? Oh, apalagi? Nah, apalagi? Nah, itu semua indah ciptaan siapa? Nah, pernah nggak kalian melihat suatu tempat wisata atau tempat yang indah tiba-tiba jelek? Pernah? Apa contohnya? Apa? Kenapa bisa jelek? Karena apa? Karena tambang. Jadi pokoknya di bawah. Di sini ada ibu contoh gambar. Agak jelek dikit ya. Ini apa gambar pertama? Dan Nina semua saja. Apa gambar pertama? Tumpukan sampah kan orangnya? Yang apa? Gambar pertama ini. Orang yang memutih? Oke. Gambar yang kedua ini apa? Gambar yang kedua deh, apa aja tuh? Gambar yang Xiaomi. Oke. Gambar yang kedua ini gambar apa? Pohon ya? Ada sungai. Ini nggak sungai. Ini tanah yang digundul. Nah, yang kedua ini apa? Yang ketiga ini apa? Apa? Perbedaan bumi dahulu dan bumi sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini semua kena ulah siapa? Manusia. Nah. Oke. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan mempelajari mengenai cara merawat ciptaan Tuhan. Oke. Di sini ada yang tahu mengenai hari pertama Tuhan menciptakan apa? Hari kedua sampai hari yang ke-6. Apa hari pertama Tuhan menciptakan apa? Oke, hari kedua. Hari ketiga. Apa? Yang di belakang nggak ini apa namanya? Yang depan aja. Oke, apa tadi hari pertama Tuhan menciptakan? Apa? Hari kedua. Hari kedua. Masa nggak tahu? Harus guru agama yang ingin ngasihkan nilai 50. Atau apa hari kedua? Apa hari kedua? Menciptakan apa hari kedua? Menciptakan Nah, hari kedua itu langit. Iya, langit. Hari
Pak. Apa? Ayo, silakan Tuhan pada hari yang pertama sampai hari yang ketiga. Ayo. Hari pertama apa? Dan misalkan air. Ayo. Ya, akan menciptakan langit dan bumi. Hari kedua. Benar. Hari ketiga. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Oke. Hari keempat sampai hari yang keenam. Roy, apa yang diciptakan Tuhan? Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari dan bintang-bintang dan bulan. Oke. Hari kelima, alam menciptakan binatang laut dan binatang darat. Benar. Hari keenam. Hari keenam, alam menciptakan manusia. Oke. Ridho. Hari ketujuh Tuhan itu ngapain? Apa ngapain Ridho? Menciptakan Tuhan ngapain setelah semuanya selesai? Menciptakan apa hari ketujuh? Oke, jadi semuanya sudah tahu apa aja yang diciptakan Tuhan dari hari 1 sampai ke 7 kan? Iya. Dari hari pertama sampai hari ke-7 ada jelaskan apa aja. Hari pertama akan diciptakan bulan dan bintang. Hari yang kedua suara. Hari kedua benar. Ayo. Oh, nggak bisa dia. Ini hari pertama sampai hari yang ke-7 Tuhan itu ngapain aja? Ayo. Oke. Nah, lanjut. Oke, terima kasih. Siapa temanmu? Oke, Jonathan walaupun dia membaca buku. Nah, dari itu semua jadi kita bisa paham bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik, indah dan teratur. Dia tak dulu yang menciptakan kau, tapi dia menciptakan apa yang kamu butuhkan. Yaitu dia menciptakan terang terlebih dahulu, menciptakan bulan bintang terlebih dahulu. Kan kamu selama kalau kau belum ada, tapi masih gelap, gak ada makanan, gak ada hewan. Seperti itu. Oke, di sini ibu ingin kalian berpikir. Di sini ibu bagi menjadi terpaksa 3 kelompok saja. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke? Nah, di sini adik-adik, ibu memiliki pertanyaan. Di sini nanti adik-adik harus mengerjakannya dengan harus mengerjakannya secara berkelompok dan diskusi. Nah, kalau kita sudah membagi menjadi 3 kelompok, nanti coba kalian kerjakan ini. Jika Tuhan menciptakan dunia dengan indah, mengapa sekarang banyak kerusakan alam? Ya, Tuhan menciptakan dunia indah, indah, tapi kenapa masih banyak kerusakan alam? Nah, apa makna dari penciptaan Tuhan itu? Kemudian, apa contoh kerusakan alam yang kamu ketahui dan apa solusinya? Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, tunggu di penelitian nanti kita selesaikan di sana.
Pura-pura ngerjain Rida. Ayo. Aku sudah selesai semua? Sudah. Misalkan minta jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, tadi kan sudah kasih jawaban pertanyaannya, yaitu jika Tuhan menciptakan dunia dengan indah seperti yang kalian lihat, mengapa sekarang banyak kerusakan alam? Dan apa makna penciptaan menurut kamu semua? Apa contoh kerusakan alam dan apa solusinya? Oke, Ibu tunjuk dulu dari kelompok 3. Apa hasil diskusi kalian? Ibu tunjuk dulu dari kelompok 1. Bisa, ayo, siapa perwakilan dari kelompoknya? Diskusimu. Berdiri. Berdiri. Oke. Tuhan menciptakan dunia dengan indah, tapi manusia sering tidak bertanggung jawab. Makna penciptaan adalah Tuhan memberikan alam untuk dijaga, bukan dirusak. Sebetulnya kerusakan alam adalah dan pengurangan kebanjiran. Kita harus menjaga kebersihan, tidak membuat sembarangan dan ikut kerusakan. Oke, baik, terima kasih. Siapa lagi dari kelompok ini? Ayo berdiri. Oke, berdiri. Biar ibu tanya lagi ya. Jika Tuhan menciptakan dunia dengan indah, apa sekarang banyak kerusakan alam? Ayo dijawab. Kerusakan alam terjadi karena manusia membuat karena semua yang sudah dibuat itu baik sampai Oke, ada lagi dari kelompok ini? Ada dari kelompok ini? Yang tadi? Oke, lanjut Ibu dari kelompok 2. Ayo jawab dari kelompok 2. Jelaskan mengenai pertanyaan itu. Ayo berdiri. Jika Tuhan menciptakan dunia dengan indah, mengapa sekarang banyak kerusakan alam? Ayo diskusi masalah. Ayo berdiri. Ayo jelaskan apa yang kalian diskusikan dari kelompok kalian. Pembuangan sampah sembarangan. Fungsinya adalah menambah menjadi sesuai akan fungsinya lingkungan. Oke, siapa lagi dari kelompok ini? Oke, berdiri deh. karena penciptaan adalah manusia ide tabungan solusinya adalah tidak merusak alam Oke. itulah dan kegiatan bebas itu. Baik, terima kasih. Nah, jadi terkait yang kalian jelaskan tadi, Tuhan menciptakan dunia dan sekarang banyak kerusakan itu karena ulah manusia. Nah, apa solusinya tadi seperti yang kalian jelaskan? Mengurangi penggunaan plastik dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang makan, sudah dibagi guysnya kan? Oke, boleh maju yang mau ibu pilih? Boleh. Ayo maju, maju. Minggu lalu Miss sudah membagi perannya, yaitu ada Tuhan, ada alam, ada manusia satu itu manusia baik, dan ada manusia yang perusak jahat. Tuhan, sini Tuhan. Oke, ke sini. Nah, oke. Iya, deh, ke sini. Karena Tuhan itu agak dekat cahaya. Oke, Ibu narator. Di sini loh. Oke. Di sini. Alam, sini.
alam. Oke. Di sini manusia baik dan manusia berusaha sejak ya. Oke. Kita mulai ya. Dipahami semuanya. Nanti ibu minta kesimpulan. Oke. Kita mulai ya. Besar suaranya. Terus. Oke, ibu narator ya. Bagus nanti cara bicaranya. Oke. Pada awalnya Tuhan menciptakan dunia dengan sangat indah dan sempurna. Aku menciptakan terang dan gelap, langit, daratan, tumbuhan, hewan dan manusia, semuanya baik adanya. Aku adalah ciptaan Tuhan. Aku indah, bersih, dan memberi kehidupan. Aku akan menjaga ini karena ini adalah ciptaan Tuhan. Tidak penting. Aku akan menebang pohon dan membuang sampah sembarangan. Aku mulai rusak. Airku kotor, hutanku hilang. Kenapa kamu rusaknya? Kita harus menjaganya. Aku salah. Aku akan berubah dan mulai menjaga alam. Manusia harus menjaga ciptaanku, bukan nampaknya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa manusia bertanggung jawab menjaga ciptaan Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan. Sampai kembali ke belakang. Baik, semuanya sudah melihat drama singkat tadi? Siapa tadi yang tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ayo. Ketahuan karena cuma banteng aja. Oke, terkait drama itu, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait drama itu? Apa yang kalian lakukan terkait drama itu? Apa yang kalian lakukan setelah melihat drama singkat tadi dari teman-teman kalian? Oke, dari sini ada? Angkat tangan. Ada? Oke. Kita harus menjaga alam dan agar tidak rusak dan menanami pohon jika ada. Oke, ada lagi yang bisa menjelaskan apa yang dilakukan setelah melihat drama tadi? Dari sini masih ada? Oke, maju. Setelah melihat drama tadi, berdiri. Berdiri. Oke. Kita bertanggung jawab atas lingkungan karena kita percaya Tuhan untuk menjaganya. Oke, terima kasih. Ada lagi dari sini? Oke, berdiri. Setelah melihat drama ini, Dek, apa yang pikiran apa yang akan kamu lakukan? Oke. Hari ini saya belajar bahwa kerusakan alam terjadi karena manusia. Saya akan mulai belajar sendiri dan belajar tidak merusak alam. Baik, oke silakan. Ada dari sini? Ada dari sini? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Oke, ini baik banget. Ada kan? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada di sini. Di sini. Oke, Rido. Apa yang kamu pahami setelah melihat drama singkat dari 4 kawanmu tadi? Berdiri. Berdiri, Rido. Jangan lihat tembok. Ini yang boleh, nggak apa-apa. Ayo. Oke, ada lagi di sini? Oke, berdiri. Apa? Drama ini menunjukkan bahwa kerusakan alam terjadi karena ulah manusia sendiri bukan karena Tuhan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Iya. Oh. Oke, apa? Saya menganggap bahwa Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan sempurna. Tapi manusia sendiri tidak benar. Oke, benar sekali. Jadi, dari apa yang teman-teman katakan setelah melihat dan drama yang kalian perankan tadi, bahwa di situ dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan segala isi hidup di bumi, kamu dan segala hal lainnya. Namun bahwa rusaknya, namun setelah melihat drama singkat dari teman-teman tadi bahwa itu semuanya kita agar berubah dan menjaga alam. Oke. Setelah kita belajar pada hari ini, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita? Ada yang dapat memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Karena ibu lihat kalian sudah paham
sehat baik dan manusia harus dijaga serta merawat ciptaan Tuhan. Oke, ada lagi? Yang saya pahami bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Saya akan mengajak teman-teman untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Oke, karena semuanya sudah dapat menyimpulkan dan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik, untuk itu minggu depan Ibu kasih tugas membuat poster mengenai keindahan alam. Membuat poster dari Canva, digambar atau diedit dan dibawa minggu depan dan di print. Paham? Paham. Ada yang ingin bertanya? Apa tentang tugas kita minggu depan? Atau bingung? Ayo, ada yang mau bertanya? Apa? Oh, posternya tentang keindahan alam yang kamu pengen sama tapi nggak sempat ke sana. Nanti kamu tahu posternya kamu gambar atau kamu ambil fotonya di medsos, terus kamu kan juga bisa. Kamu pasti curhat hati terkait tempat wisata tersebut. Oke? Paham? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan dan sudah paham semuanya terkait hari ini. Untuk itu mari kita tutup dengan bernyanyi dan berdoa hari ini. Dan sebentar ya. Sini ada Samuel. Ayo. Ibadah. Ayo. Hari ini kurasa bahagia berjaya. Mari kita berdoa buat dalam perkara berkarya dalam kerja surga. Ibadah kami dan cukup kepada Tuhan. Bahwa kami telah selesai belajar Tuhan. Berkatilah kami dan berkati peroleh kami dulu Tuhan. Dan berkati kami Oke, belakang. Baik, demikian